dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, jumpa lagi dalam suatu acara yang luar biasa bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, Ya, baik yang ada di rumah betul. maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade Kami ini. berharap dan tentunya kami juga percaya bahwa hidup Anda semakin lama semakin baik karena perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Kita tahu Amin. bahwa kata-kata perkenanan atau favor itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita dapatkan. Berkat yang melimpah, keselamatan, kesehatan keluarga kita. Tetapi selama ada favor atau perkenanannya Tuhan, maka apapun yang tidak layak saudara dan saya dapatkan, maka itu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Amin. Ya. Nah, pemirsa, topik kita hari ini adalah sepintar Daniel. Wow. Tapi bukan Daniel yang ini, Flattering. tapi Daniel di dalam Alkitab Ya, ya. Jadi puji hari ini Tuhan. kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita menjadi sepintar Daniel. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Dem? www.anugerah.net, dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan lupa untuk menghubungi kami di Ya. nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Betul, ada seorang narasumber yang telah kami persiapkan, seorang dokter, seorang pakar kesehatan, ya, Dan seorang penulis buku. dan juga Ya. seorang hamba Tuhan yaitu Dr. Ruyandi Hutasoid adalah seorang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang ini, ya. Ya. Dan kita percaya bahwa acara hari ini akan memberkati siapapun Anda yang mengalami pergumulan dalam kehidupan Anda, terutama Anda mempunyai anak-anak yang perlu atau masih bertumbuh dan berkembang, bagaimana caranya supaya anak-anak Anda menjadi sepintar Daniel. Wow, terima kasih. Wow, puji Tuhan, oke? Ya. Nah, untuk itu pemirsa, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Sosok Daniel dalam Alkitab dikatakan 10 kali lebih pintar dari anak-anak lainnya. Tentu semua orang tua juga ingin anaknya menjadi pintar 10 kali lipat, bahkan lebih dari anak lainnya. Tetapi tahukah Anda bahwa kepintaran itu bukan hanya prestasi di sekolah, bisa jadi prestasi dalam bermusik, olahraga, dan lain sebagainya. Dalam buku Bagaimana Anak Anda Bisa Sepintar Daniel yang ditulis oleh Dr. Ruyandi Hutasoid mengatakan bahwa sebagai orang tua, Anda harus tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup anak Anda. Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Untuk itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak adalah titipan Tuhan, dan orang tua adalah wakil Allah dalam hal mendidik dan menumbuh kembangkan anak. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk bisa membawa anak-anaknya menemukan destininya di dalam Tuhan. 10 atau di atas, 24 itu orang Yahudi. Wow. Wow, saya bilang. Lalu saya bilang apa ya? Kalau gitu saya pengen tahu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih menyaksikan Good News Program dalam suatu episode yang sangat menarik, yaitu Sepintar Daniel. Pemirsa sekalian, seperti topik ini kita tahu bahwa nama ini diambil daripada Alkitab kita, yaitu Kitab Daniel, dan rupanya dalam Alkitab kita banyak misteri-misteri yang atau banyak kunci-kunci keberhasilan yang saya tepat-tepat katakan. Dan hari ini kita mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Silakan, Dad. Ya, langsung ke Pak Ruyandi, apa kabarnya Pak? Baik sekali, Bu Senang Debbie. sekali Terima Bapak kasih, bisa Pak. kembali ke Welcome sini back. ya. Amin. Ya. Ya, pemirsa, kalau yang lalu kita sudah membahas buku Pak Ruyandi yang ketiga berjudul Nabati Man. Hari ini kita akan bedah buku lagi, yaitu buku yang keempat yang ditulis oleh Pak Ruyandi, yaitu Bagaimana Anak Anda Bisa Sepintar Daniel. Nah, Pak Ruyandi mau nanya sebentar, Pak. Kenapa harus Daniel, Pak? Di dalam Alkitab itu kan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Kenapa Bapak memakai Daniel sebagai parameter untuk buku ini? Iya. Yang saya tekankan karena ada kalimat bahwa Daniel itu 10 kali lebih pintar dari semua orang berilmu, orang jampi yang ahli jampi di kerajaan Nebukadnezar. Iya. Ini membuat saya
mulai jadi curious, ingin tahu. Kenapa sih kok Daniel bukan 2 kali, 3 kali, 10 kali lagi. Ya. Dan ditambah lagi, tadinya itu ya saya pikir hal biasa ya, orang pintar lah gitu. Apalagi ditambah lagi waktu saya membaca satu tulisan artikel di internet dikatakan ada penelitian di beberapa sekolah-sekolah negeri di New York, ternyata ada 28 anak yang mempunyai IQ 170 dan above dan di atas. Oh, wow. Terus ditulis di situ dari 28 anak dengan IQ 170 atau di atas, 24 itu orang Yahudi. Wow. Wow, saya bilang. Lalu saya bilang apa ya? Kalau gitu saya pengen tahu. Lalu Tuhan buka jalan lagi, Dr. Stephen, dia mendapat gelar PhD-nya. Dia berusaha mendapat gelar itu selama 8 tahun dengan topik mengapa orang Yahudi pintar. Stephen siapa ya Pak? Stephen Carl. Oke. Ya, jadi Bukan saya pikir Steven Spielberg ya yang pasti. jadi saya langsung pelajari dan saya bilang ini perlu diketahui lah kita. Oh gitu ya Pak ya. Itulah dasarnya saya bilang kita juga bisa pintar. Jadi Tapi- ada kunci-kunci keberhasilan yang bisa kita tiru dari Iya. Daniel gitu ya. Iya, dan Oke. kenapa juga sepertiga hadiah Nobel di dunia ini yang dimiliki oleh orang Yahudi. Padahal penduduknya itu nggak sampai 1%, Ya. nggak sampai 0,5% dunia ini. Berarti Tapi ada kok- rahasia sesuatu yang Iya. perlu memang setiap orang mengerti ya Pak? Iya, kenapa pintar? Apa itu, Walaupun Pak? banyak daripada mereka sangat dibenci oleh sebagian besar penduduk dunia. Iya, itu lain persoalan. Kita lagi bicara kenapa Ya, pintar. kan Bapak bisa bagikan apa aja itu kuncinya kenapa mereka pintar. 2 hal, ya. 1, memang mereka mentaati pola makan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan yang disampaikan oleh Alkitab. Lagi-lagi Itu- pola makan ya Pak ya? Pola makan. Oke. Ya. Yang orang Yahudi bilang kosher itu ya Pak. Ya, kosher. Hmm. Ya. Lalu yang kedua, untuk bisa 10 lebih pintar ini harus masuk ke dimensi roh. Jadi campur tangan roh Allah kepada Daniel. Jadi berbicara mengenai perkenanan Tuhan. Perkenanan Intervensi Tuhan. ilahi. Iya, intervensi ilahi. Jadi nggak cukup hanya makan aja, itu bagus. Ya, ya. Tapi istilahnya perlu tingkat lebih tinggi yaitu masuk ke dimensi roh atau menjadi manusia roh. Karena untuk bisa menerima yang dari atas harus manusia roh. Manusia duniawi, 1 Korintus 2:14 mengatakan tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena baginya itulah satu kebodohan dan itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau kita mau bisa berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh, kita mesti jadi manusia roh dulu. Kita katakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi mereka yang belum terima Tuhan Yesus itu mengakibatkan rohnya belum dilahirkan kembali. Rohnya belum berfungsi untuk berhubungan dengan Tuhan. Rohnya masih ada. Karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya. Tapi roh ini belum bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebelum dilahirkan kembali. Karena roh ini pada awal penciptaan manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan katakan kalau engkau makan buah ini maka engkau akan mati. Ternyata mati rohnya sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan yang sifatnya rohani. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai 3 hal nih Pak ya. Iya. Makanan, Ya. kemudian roh. Bagaimana dengan pendidikan Pak? Penting nggak? Penting. Oke. Ya, Tapi hari ini kita hanya punya waktu sepertinya berfokus kepada Iya. 2 hal ini aja ya. pendidikan hanya sepintas saya Oke, bicara. good. Oke. Kita akan lanjut setelah break, Ya. Pak. Ya. Pemirsa sekalian sangat menarik sekali bagaimana anak-anak kita bisa menjadi sepintar Daniel. Oleh karena itu stay tune dan jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami di Good News Program. Berilah kami padani makanan yang secukupnya. Iya betul. Begitu kita makan kebanyakan, pertama I love you so good.
kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini topik kita adalah sepintar Daniel. Lah, langsung aja kepada Dr. Ruyandi ini. Di bab kedua dari buku Anda, bagaimana anak Anda bisa sepintar Daniel, di halaman ke-14 dijelaskan tentang pola makan Daniel. Iya. Dan tadi Bapak sudah jelaskan bahwa salah satunya kunci keberhasilan Daniel ada pada pola makannya. Iya. Bisakah Bapak jelaskan lebih jauh tentang pola makan Daniel ini? Iya. Kalau kita membaca kitab Daniel, maka jelas dikatakan dia hanya minta sayur-sayuran dan yang namanya air. Ternyata air itu adalah salah satu fungsi nutrisi yang terpenting. Ya, banyak orang sakit karena kurang minum. Karena kurang minum, konsentrasi air seni jadi ketat. Jadi apa? Konsentrasi jadi pekat. Karena dia pekat, maka gampang terbentuk kristal. Sehingga infeksi juga gampang terjadi. Harusnya kita kan tidak boleh terlalu lama air seni dalam kandung kencing. Karena kalau terlalu lama itu mudah sekali untuk berkembang biaknya kuman. Ya. Maka itu kalau orang udah mulai agak sakit, dia banyak minum aja, otomatis bersih lagi, infeksinya sekaligus keluar. Baru kemudian sayur-sayuran, ya. Yang namanya sayur-sayuran itu ada yang mempunyai umbi, ya, seperti umbi-umbian itu Yeah. sangat bagus, ya. Itu termasuk golongan sayur sebenarnya, ya. Herbs dikatakan juga dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita mau lihat bahwa badan kita diciptakan untuk makan makanan yang sifatnya alkali. Ya. Nah, kita cocok dengan sifat alkali. Karena kalau badan kita pindah ke makanan yang asam, otomatis gampang sakit, gampang flu. Seorang anak yang membaca buku Nabati Man, dia kemudian mempraktekannya, satu kelas pada flu dia sendiri enggak. Ya. Jadi ada antibodi yang bertumbuh, Pak, ya? Bertumbuh. Melindungi tubuhnya. Kalau kita asam, antibodi Ya. merendah. Oh. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah setelah dia banyak makan makanan yang nabati, ternyata fokus untuk belajar bagus. Biasanya dia bilang ibunya, aduh Felici sebenarnya juga ngantuk. Tapi setelah dia rubah pola makan, dia tuh kalau fokus belajar bisa sampai jam 11 malam nggak ngantuk. Iya, sebenarnya apa yang membuat seseorang itu menjadi cepat ngantuk gitu, Pak? Ya, pertama kalau kita mesti tahu Ya. makanan yang dimakan itu seringkali membebani badannya. Contohnya gini, Oke. kita tuh ada pola makan yang teratur kan. Makanan kata Tuhan Yesus, berilah kami padani makanan yang secukupnya. Iya, betul. Begitu kita makan kebanyakan, pertama lambung kita akan melebar melebihi kenormalan. Ya. Untuk ngempesin lambung yang besar itu diperlukan hampir 600 kalori. Maksudnya gimana, Pak? Kurang jelas nih. Jadi gini, kan satu hari ini, kalau kayak saya ini paling-paling sekitar 2000 kalori perlu makanan Per hari. per hari. Jadi dibagi 3 itu. Iya. Ya. Oke. Lalu kalau saya makan terlalu banyak, usus saya ini perlu kerja keras. Ya. Dan untuk Ya, oke. mengempeskannya, dia mesti ada kekuatan yang kurang lebih 600 kalori. Ekstra.
Iya. Oke. Jadi mesti tadi biasa aja. Jadi semua makanan yang saya makan habis lagi dipakai oleh ini. Kenapa ngantuk? Kalau kita makan banyak otomatis darah yang tadinya oksigen yang paling banyak rakus makan itu otak dipindahin ke sini kerja keras. Jadi karena kurang darah kita gini gitu. Oh gitu Pak. Nah, Apakah ini ada berhubungan dengan orang bilang karena kadar gulanya naik gini? enggak. Kalau kadar gulanya naik ya sebenarnya itu dari gula lah dihasilkan energi. Ya. Glukosa yang tidak menghasilkan energi disimpan jadi glikogen. Iya. Jadi lemak. Nah, itulah perlunya kita makan cukup karbohidrat. Karbohidrat itu penghasil glukosa ya, penghasil tenaga. Walaupun lemak paling banyak menghasilkan. Ya, tapi lemak itu biasanya ada yang ngikut kolesterol dan sebagainya. Ya. Jadi yang paling bagus. Dan kalau makanan bukan persoalan kita lihat dari sisi dalam tanda kutip energinya saja, tapi lihat apakah dia mengandung pH yang asid atau pH yang asam. Iya. Nasi putih itu bagus ya, karbohidrat. Tapi nasi putih yang sudah pakai pemutih itu menjadi sangat asam. Iya. Sampai asamnya itu bukan, kan gini, netral itu 7. 0 sampai 14. Ya. Makin ke atas, di atas 89 alkali, di bawah 7, 6, 5 asam. Nasi putih yang begitu mengkilat karena memakai bleaching pewarnanya bisa H2O2, bisa klorin, itu bisa sampai pH-nya 0. Makanya dia putih Pak ya? Putih. Dan kalau udah putih begitu, sama saja dalam penelitian kita makan yang namanya baterai, isinya baterai. Jadi istilahnya kalau apa yang tadi Bapak katakan untuk anak kita pintar sebenarnya ini juga tergantung sebagian besar dari orang tua dong, bukan dari anak dong. Betul. Oke, pemirsa sekalian kita akan take a break dulu. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana anak kita bisa sepintar Daniel di dalam acara Good News Program. Sebentar lagi nanti pada waktu kita kembali kita akan mendengarkan ada seorang artis dari home band kita di Good News Program. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yes. Brian and the Home Band. Ya, puji Tuhan. Oke, langsung saja kita kembali kepada Pak Roni. Silakan. Ya. Ya, nah Pak, Ya. jadi tadi Bapak bilang kalau pola makan Daniel itu kan sayur-sayuran dan air. Iya. Tapi apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita? Ya, sangat cukup ya. Karena begini, banyak kita pikir kalau nggak makan daging dari mana lemaknya. Ya, Padahal lemak itu banyak dalam bentuk sayur-sayuran, misalnya yang kalau kita kenal atau buah-buahan, misalnya ini alpukat, lemaknya sangat bagus. Atau kelapa, dagingnya oke. Atau orang bilang, wah nanti kurang zat besinya dong, di daging kan banyak. Oh jangan heran, legume garbanzo itu 4 kali kandungan F-nya daripada makan daging. legume itu apa Legume Pak? itu apa? Jadi gini, di Indonesia kita kenal kacang, ya. Kacang, semua kacang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang mente, kacang ijo, Kacang panjang. kacang panjang. Sayur. Itu nama saya. Tapi sebenarnya yang namanya kacang kalau di luar itu dibagi 2, nut sama legume. Kalau nut itu kacang tanah tuh legume. Nuts. Iya. Legume itu yang ada bulat gitu, kayak kacang kedelai, kayak barley, Ada kepalanya, kacang ada hijau, seratnya itu. yang bulat agak bulat Oke. juga, Iya, iya, warna iya. lonjong. Lentil gitu ya Pak? Ya bisa juga, tapi itu masuk legume. Nah, Oh, jadi oke. banyak sekali kalau diuraikan itu Tuhan ciptakan begitu banyak jenis makanan dan kan Tuhan tahu karena kita ini butuh yang namanya serat, ya. Karena kalau nggak banyak serat nanti kita akan mengalami kesulitan buang air besar. Harusnya lancar tiap hari, jadi nggak lancar. Dari situlah datang berbagai penyakit nanti. Jadi BAB manajemen itu penting Pak ya? Penting. Jadi apa yang kita makan dan kita keluar itu harus berlangsung baik. Ya. Bahkan dari mana saya tahu makanan saya bagus atau tidak? Caranya bagaimana? Jadi kita nggak tahu nih orang makannya benar apa. Lihat aja kotorannya. BAB-nya. Jadi kalau Hasilnya. dia masuk ke kali cemplung naik lagi itu banyak serat. Oh. Kalau nyemplung terus ngilang, udah itu seratnya kurang. Oh gitu Pak. Maka Jadi itu yang kalau- harus bisa mengapung gitu. Kalau buang air besar lihat ke bawah, bluk naik nggak?
berarti kita makannya bagus. Iya, iya. Itu Saya indikatornya, selalu Pak, naik ya? di atas. Ya. Itu indikatornya. ya. Nah, Jadi Ya, di buku Bapak ini juga dijelaskan di bab keempat bahwa ternyata pola makan itu mempengaruhi fungsi otak kita, Iya. gitu ya Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan sedikit Pak? Jadi kan seperti saya kata tadi, kalau kita makan yang nabati, itu memang cocok buat otak kita. Tapi begitu kita rubah, misalnya kita banyak makan daging, lemak, maka yang namanya plak itu, Pelak, ya oke. dari fat itu, bukan saja dia bisa mempengaruhi arteri koroner kita, ya jantung, tapi ternyata dia bikin plak di neuron-neuron kita, sehingga Di susunan kemampuan saraf, ya. ingatnya bisa berkurang. Yang kedua, perlu saya kasih tahu, satu hari saya lihat anak yang gemuk, adik kakak, gitu. Berantem? Enggak, baunya gerak terus gitu. Iya, aktif. Ya, sangat aktif lah. Sangat aktif. Aktif sih masih lumayan, sangat aktif. Heeh. Terus waktu saya masuk ke ruangan ini, maksudnya ke bank, saya masuk ke bagian bagian ATM. Saya lagi nonton, tiba-tiba dia masuk. Terus saya bilang, Ibu, aneh kayak susu ya? Iya. Ganti aja susunya yuk, susu nabati. Maksudnya apa? Susu kedelai. Oh ya, nanti lihat ya pengaruhnya. Nah, anak-anak di gereja kami yang perubahan pola makannya dari hewani ke nabati berubah loh. Lebih fokus. Berarti ini sudah Bapak lakukan, terapkan di gereja? Iya. Oke. Karena gini, Arnold Schwarzenegger kan olahragawan. Ya. Dia lihat kenapa di Indonesia, di wilayahnya dia di kota-kota suka tawuran. Ya. Di Amerika juga tawuran. Dia datang ke melihat pola makan mereka, dibuka rantang-rantangnya, Iya. lunchbox mereka istilahnya. Iya. Loh, ini nggak boleh karena dia olahragawan. Ganti ini katanya. Diganti sama organik, langsung tawuran tuh turun. Nah, Jadi itu mesti sebab diterapkan Pak di Jakarta nih Pak, di sekolah-sekolah. iya Mesti Bapak ketemu dengan Menteri Pendidikan Indonesia nih. harus ya. Mudah-mudahan berita ini banyak didengar. Iya. Karena apa? Orang yang banyak makan daging udah ngantuk, nggak fokus. Dan lebih cepat naik darah ya. Iya. Oke Pak, kita akan lanjut setelah break ya Pak. Nanti kita bicara tentang Bapak dan Ibu lagi nih. Tapi sebelum lanjut ada kuis yang selalu dinantikan pemirsa iya. sekalian ya. Pertanyaannya seperti ini. Di dalam Alkitab dikatakan Daniel lebih pintar berapa kali dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Anda bisa berikan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawaban kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku. Bagaimana anak Anda bisa sepintar Daniel? Persembahan dari Dr. Ruyandi Hutasoid. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Berulang-ulang ya. Dan diskusikanlah ya, baik waktu dalam perjalanan, baik waktu di rumah, baik waktu bangun. Berulang-ulang. Dengan segenap hati dan jiwaku. Bersamaan dengan CMO 21, kami juga membuka pengerjaan proyek CMO 22. Acara pembukaan diawali dengan ibadah bersama yang dihadiri oleh sebagian jemaat, tokoh-tokoh adat, dan sekretaris desa yang mewakili pemerintah. Selesai ibadah, langsung dilanjutkan pengecoran lantai gereja secara simbolis yang dimulai oleh tim Anugerah Ministries, disusul oleh gembala sidang, pemerintah desa yang diwakili oleh sekretaris desa, ketua panitia, ketua adat, dan kepala tukang. Proyek CMO 22 terletak di Indonesia bagian barat, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Desa Golam Banua II, Kecamatan Somambawa, Kepulauan Nias. Letaknya sangat strategis, yaitu di pinggiran jalan Trans Kepulauan Nias. Gereja ini sangat berpotensi untuk pengembangan pelayanan dan penjangkauan jiwa-jiwa di masa-masa mendatang. Dengan jumlah jemaat mencapai 200 jiwa, maka sangat pantas kalau mereka mau membangun gereja yang lebih memadai lagi, terutama untuk menyambut tahun multiplikasi. Dengan
Dengan berbagai kekurangan yang mereka hadapi, ditambah lagi kondisi jemaat yang rata-rata penghasilannya di bawah minimum, namun mereka sangat rindu untuk memiliki tempat ibadah yang layak. Puji Tuhan, Anugerah Ministries turut dilibatkan dalam proyek Tuhan ini. Yang menggembirakan adalah gembala dan jemaat sangat antusias menyambut bantuan ini. Mereka dengan rela tenaga dan waktu untuk membantu para tukang dalam mengerjakan proyek pembangunan gereja secara bergilir. Sehingga ada beberapa item pekerjaan yang dikerjakan secara bergotong royong dan swadaya oleh jemaat. Dan dengan demikian, kos yang harus dikeluarkan dapat diminimalkan juga. Puji Tuhan, hal ini sangat membantu bagi Anugerah Ministries. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini sepintar Daniel. Oke. Ya kayaknya hari ini kita semua kena nih, Dep. Hah? Ya kena teguran Gimana gitu. anak-anak kita bisa menjadi sepintar Daniel seperti di Alkitab Daniel gitu yang ya. di Alkitab loh ya. Jelas dulu. Jadi banyak daripada kita hari ini belajar sesuatu, kita ditegur dan diingatkan gitu Iya. ya. Karena kalau kita mau mendengarkan, buka telinga, buka hati, Iya. kita mau merubah pola hidup, maka kita percaya bahwa ada kesempatan untuk anak kita menjadi berubah dan orang tuanya dulu yang berubah, Pak ya. Iya. Nah, Pak, bicara tentang tadi Bapak berbicara bahwa anak-anak harus merubah pola hidup makan makanan nabati atau sayuran. Iya. Nah, ini aplikasinya kan nggak mudah nih, Pak. Baik. Karena sudah berlarut-larut sedemikian lama, mindset kita kurang bisa menerima. Nah, bagaimana caranya untuk bisa merubah dengan baik? Ya. Dari pengalaman saya yang baca buku Nabati Man maupun dari buku bagaimana anak-anak sepintar Daniel, sebenarnya yang paling mudah berubah itu anak-anak. Ya. Anak-anak udah berubah, bapaknya belum. Itu yang terjadi, saya lihat. Anaknya yang bilang, "Papa, Om, ini yang belum berubah nih, saya sih udah," katanya. Ternyata kalau mereka diberi pengertian baik sekali. Jadi gini, pertama-tama kita harus tahu membentuk karakter anak itu bukan nanti kalau udah gede, tapi dari kecil. Iya. Kita katakan ajarkanlah mereka berulang-ulang, ya, dan diskusikanlah, ya, baik waktu dalam perjalanan, baik waktu di rumah, baik waktu bangun tidur atau mau tidur, ya. Ajarlah berulang-ulang, didik. Sebagai contoh gini, satu hari saya ada pelayanan dengan istri di satu negara. Saya lagi melayani, tiba-tiba saya dengar anaknya nangis. Masih bayi, di bawah 12 bulan anaknya. Weh. Saya bilang, anaknya nangis. Terus dibilangin, "Oh nggak apa-apa." "Hah? Nggak apa-apa." Terus kita ngomong lagi, anaknya nangis. "Nggak apa-apa, Pak." "Oh nggak apa-apa." Saya jadi yang gelisah. Karena di Indonesia nangis dikit digandong. Iya. Iya, betul. Dibilang, "Kenapa? Kenapa enggak?" "Dia belum waktunya makan. Saya tahu jam makannya, dia belum lapar. Cuman itu kita jangan ngikutin dia. Kalau kita udah biasa bentuk dia." Akhirnya dia bilang, "Percuma saya nangis, toh nggak ada gunanya juga." Tapi setiap dia nangis, dia Kita diangkat, respon. digendong, dia udah dapat dalam alam bawah sadarnya. Saya bisa memaksa kehendak saya kepada manusia yang besar-besar itu, gitu. Akibatnya kita hati, padahal dia belum waktunya makan. Kita yang merusak karakter, kita merusak pola makan dia. Padahal satu hari kan satu anak bayi itu ada 4 jam. Ini belum 2 jam dong, kasih. Itu salah. Yang kedua, kalau dia udah tahu dia punya kemampuan untuk menguasai yang gede-gede itu, nanti waktu mau ke supermarket, "Ma," katanya, "apa? Kemana, Ma?" "Ke supermarket." "Ikut ya?" "Enggak." "Ikut dong, Ma." "Ya udah, tapi nggak minta apa-apa, janji?" "Iya, Ma." "Janji gak minta apa-apa?" "Iya, Ma." Gitu. Tapi dalam hatinya, nanti juga saya kuasai itu ibu. Pasti dia kasih. Bener. Begitu masuk ke supermarket, dia bilang, "Ma, itu bagus. Kan Mama bilang gak boleh. Janjinya nggak boleh minta-minta." "Iya, tapi Ma itu bagus, Ma." "Enggak." "Ah, itu bagus, Ma." "Ma, itu bagus. Ma, itu bagus." "Ya udah beli." Malu orang tuanya kan? Ya, anaknya bilang, "Saya menguasai ibunya." Itu nggak boleh terjadi dalam keluarga. Kita yang ngatur anak, kita didik anak. Dia kan nggak tahu apa-apa yang baik. Kalau kita diemin, maka itu kalimatnya, anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya.
Jelas. Ini nggak berhubungan dengan orang tua menjadi bertangan besi nggak Pak? Oh enggak. Anak kalau nggak mau dididik, nanti masuk ke panti rehabilitasi Dulos, jiwa dan narkoba. Iya, karena orang tua nggak bisa ngatur, diserahkan ke panti rehabilitasi. Atau masuk penjara nanti Pak? Betul, itu yang terakhir. Negara yang ambil alih. Jadi kalau sampai anak langsung kegagalan orang tua. Maka itu kan kalimat berkata gini, maka seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Apa artinya? Keberhasilan seorang tua adalah mendidik anaknya untuk mandiri dan setelah berkeluarga berdiri sendiri. Ini nggak bisa. Jadi siapa yang punya keluarga, punya anak, udah menikah, masih in the cost di rumah bapaknya, kegagalan orang tua. Karena orang tua anaknya. tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Iya. Terus sekalian ini kayaknya waktunya udah berjalan begitu cepat kembali ya. Nanti kita akan take a break dulu dan kemudian setelah itu kita akan kembali ke Good News program. Lihat dekat juga minus dan silendris. Anaknya aktif bilang ini salah kita semua. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. What is very good? So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Oke pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam satu episode yang sangat menarik, Sepintar Daniel. Silakan Dep. Ya langsung aja Pak kembali kepada bahasan kita. Jadi Ya. ternyata selain makanan juga ada obat-obatan. Ya. Tapi musik dan televisi ini yang lebih kita mau sorotin Ya. nih Pak ya. Karena anak zaman sekarang di zaman digital ini kayaknya Ya. nggak mungkin kalau nggak nonton Ya. TV, nggak dengar musik, nggak Atau main main PlayStation game, ya ya. kan. Nah bagaimana Pak? Yang paling umum kan orang nonton TV. Ya. Nah kalau kita nonton TV, pertama-tama biasanya kita nggak bergerak, Statis ya Pak statis duduk, ya. Terus kedua, otak kita nggak memberikan analisa, hanya ngikutin cerita, ya. Ketiga, kalau orang duduk terus, lama-lama kan lapar, dia nyemil, jadi kegemukan. Ya. Lalu kalau TV-nya lagi bagus, lagi serial, jadi egois. Disuruh ini nanti lu tahan itu. Ini satu hari saya ada kegiatan, ini jangan anak-anak aja, orang gede. Ya. Satu hari saya lagi mau operasi pasien. Pasien udah dibius, tanya mana suster? Suster mana? Panggil, suster. Suster lagi nonton Telenovela. Mereka, tunggu Pak, tunggu dok, tanggung dok. Saya bilang matikan televisi. Mati dong pasiennya kalau enggak. Ya, nah kayak gitu tuh. Ya, ya. Ini adalah orang gede, apalagi anak. Jadi membuat duduk berjam-jam sama keluarga tapi nggak ngomong. Egois jadinya. Belum lagi kalau bicara di otaknya ada 16 akibat lagi. Luar biasa. Tapi yang saya mau jelaskan gini. Satu hari ini kaitannya memang televisi juga, tapi inilah media elektronik. Ya. Mereka pulang dari sekolah langsung ke rumah tetangganya. Lama-lama bapaknya bilang, kok kamu pulang bukan sama papa mama ke rumah tetangga main PlayStation katanya. Ya. Terus mereka bilang, kasihan juga mah masa mesti ke rumah tetangga. Sudahlah kita beliin. Ya. Dibeliin. Wah senang lah. Ya yang penting gak kemana-mana. Dia anak yang paling pintar tadinya. Di kelas number 1. Ya. Setelah raport berikut, dia turun 3 besar.
Rapat kedua berikutnya lagi turun 10 besar. Wow. Rapot terakhir naik kelas hampir nggak naik. Oh ya, Wow. sedrastis itu Pak. Begitu. Karena dia mainnya kalau udah main tuh konsentrasi betul-betul. Pinter anaknya jadi main juga pinter. Suka ngajarin lagi, coach. Mesti gini kalau mau menang gitu. Nah sampai satu hari dia sedih sekali orang tuanya. Kenapa? Dia lihat dia dipanggil oleh guru, Pak tolong Bapak datang ke sekolah. Ada apa dia bilang? Perhatikan anak Bapak. Dia kalau lagi belajar, dia untuk lihat papan tulis dia gini. Gitu. Tolong dicek ke dokter mata. Begitu mereka cek ke dokter mata, itu orang tuanya menangis minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Udah rusak matanya. Min berapa? Minus, udah ngelihat jauh nggak bisa positif. Lihat dekat juga minus dan silendris. Anaknya aktif bilang, ini salah kita semua. Kita mau menyenangkan anak kita. Ternyata anak kita rusak. Anak yang dibiarkan akhirnya menyusahkan orang. Itu karena kebanyakan main game gitu Pak. Main game. Akhirnya mereka bilang mulai hari ini you tidak boleh lagi main PlayStation. Hanya boleh hari Sabtu dan itu 1 jam. Yang lain gak boleh. Anaknya ngerti dan sekarang dia gak main lagi. Jadi kadang-kadang orang tua mau tujuan awalnya memberkati anaknya, Ya. malah kemudian meracuni dan membunuh anaknya. Anaknya betul. Karena si dia anak gak bisa beli. Ya. Inilah yang namanya anak yang dibiarkan. Didik anak. Nah, lalu gini Pak, sebagai orang tua nih, Ya. kita tentunya sangat concern pada Ya. hal ini. Ya. Hal-hal apa saja yang orang tua harus lakukan untuk menstimulasi otak anak supaya mereka menjadi anak-anak yang seperti Bagus. Daniel? Pertama, Ya. dia mesti makannya diperbaiki. Satu Ya. makanan. Oke. Kalau dia susah, ini di lidahnya dulu. Kenapa nggak enak? Karena lidahnya sudah kena dengan pengawet, pengecap, istilahnya dan segala macam asin, 6 ya, manis dan sebagainya. Jadi dia kalau kurang manis nggak mati enak. rasa ya. Mati rasa. Mesti diperbaiki dulu. Ya. Oke. Dengan banyak makan sayur dikikis dulu sehingga kembali. Orang bilang dikikis mas tuh zaman dulu Pak. Seperti itu. Pokoknya makanannya kembali fungsi lidahnya, Iya. pengecapnya itu diperbaiki lagi. Oke. Jadi Jadi jangan dilatih banyak. ya dari awal. Yang kedua, Oke, yang kedua. dia mesti tetap banyak belajar supaya analitisnya dan komprehensifnya bekerja baik. Orang tua pun harus terlibat dalam pembelajaran anak ini. Ya, karena makanya itu ibu-ibu yang hamil di Israel begitu dia lahir, begitu dia hamil langsung dia belajar matematika dan main piano, Kalau nggak bisa main piano? main gitar. Kalau nggak bisa main alat musik, Bego. Ya mesti belajar. Kreatif mengelukis apa aja deh. Kan itu otak kanan. Pokoknya yang bersifat kreatif lah. Nah, jadi nanti waktu Bagi yang dia hamil lahir, denger ini ya. Oke. waktu udah lahir anaknya, mereka juga matematika baru belajar. Iya. Main piano tentu bisa. Itu otak kanan yang dilatih. Karena dari janin udah dirangsang seperti Iya. itu, stimulan Nah, ya. kalau Oke. kita mau pintar anak kita, selain makannya nggak bisa fokus, Iya. dia mesti menggunakan satu alat musik. Misalnya apa? Piano, gitar. Harpa yang paling mahal. Ya, piano, keyboard, gitar, drum. Kecek-kecek nggak boleh Pak ya? Kecek-kecek cuma satu orang. Mesti tek, 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 tek. Itu jadi ini kiri kanan, kali ini Oh, otak kiri oke. kanan semua. Jadi Oh. memainkan tangan kanan dan tangan kiri. Iya, kayak Jadi gini. istilahnya Cicit, aktif cicit, lah ya. Ini Oke. itu kiri kanan. Karena Wow. ini melatih otak kanan Otak dan kanan, otak otak kiri. kirinya ya. Itu. Berarti pemain musik home band kita diberkati dong Pak? Iya, Iya oke. Terus pintar. kemudian setelah itu Ya, Pak? selain sudah itu mau meningkatkan 10 kali pintar, Daniel kenapa dikasih kepintaran waktu dia berkomitmen tidak akan menajiskan dirinya dengan Memegang komitmen. makanan itu.